Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Baik, Kak, minta tolong di next dulu. Eh, Perkenalkan Ibu-Ibu semua, nama saya Feni Aisyah Zulhijjah. Saya merupakan perwakilan dari mahasiswi Universitas Indonesia Maju yang akan mensosialisasikan kepada Ibu-Ibu semua mengenai cerebral palsy. Baik, kita mulai saja. Di sini saya akan membahas yang pertama ada definisi dari cerebral palsy, kedua ada karakteristiknya, ketiga penyebabnya, keempat ada dampak dari cerebral palsy, dan yang terakhir ada penata laksanaan atau cara yang bisa dilakukan untuk tidak memperparah cerebral palsy tersebut. Next. Baik, di sini ada definisi. Apa sih cerebral palsy itu? Nih, cerebral palsy adalah adanya kelainan gerak atau sikap ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi yang disertai dengan gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Dalam pengertian lain, cerebral palsy adalah kelainan yang disebabkan oleh kerusakan otak yang mengakibatkan kelainan pada fungsi gerak dan koordinasi psikologis, kognitif, sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya ada klasifikasi. Cerebral palsy itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada yang namanya spasticity atau anak yang mengalami kekakuan otot atau ketegangan otot. Yang kedua ada atetosis atau salah satu jenis server versi dengan ciri menonjol. Gerakan tidak terkontrol terdapat pada kaki, lengan tangan, atau otot wajah. Yang ketiga ada ataksia, yang ditandai dengan gerakan tidak terorganisasi dan kehilangan keseimbangan, sehingga mengalami kesulitan untuk memulai duduk maupun berdiri. Yang keempat ada tremor, atau otot yang terlalu tegang di seluruh tubuh, cenderung menyerupai robot waktu berjalan dan seperti kaku. Yang kelima ada rigidity atau ditandai dengan adanya gerakan yang kecil tanpa disadari dengan irama tetap lebih mirip dengan getaran. Yang terakhir ada cerebral palsy campuran, di mana campuran atau gabungan dari anak yang memiliki beberapa jenis kelainan cerebral palsy. Next. Baik, di sini ada penyebab dari cerebral palsy. Yang pertama itu ada sebelum lahir atau masa pranatal. Di sini ada ibu yang menderita penyakit atau infeksi. Yang kedua ada perilaku ibu, contohnya seperti ibu yang suka mengonsumsi obat-obatan, merokok, atau minum-minuman keras. Terus selanjutnya ada masalah gizi. Di sini ibu yang menderita kekurangan gizi ada saat lahir atau perinatal. Di sini disebabkan oleh virus infeksi jalan lahir atau hipoksia iskemik encephalopathy atau HIE. Selanjutnya ada kelahiran yang sulit. Keempat ada afiksia. Yang kelima ada bayi lahir prematur. Yang keenam ada berat lahir rendah. Dan selanjutnya ada pendarahan otak. Dan terakhir bayi kuning. Next, Kak. Selanjutnya itu penyebab setelah lahir atau sudah lahir atau postnatal. Itu diakibatkan oleh infeksi pada selaput otak atau pada jaringan otak,
Terus ada kejang yang dapat terjadi karena bayi terkena penyakit dan suhu tubuhnya tinggi, kemudian timbul kejang. Yang terakhir ada karena trauma atau berbenturan. Bayi yang sering mengalami jatuh dan menimbulkan luka di kepala, apalagi di bagian dalam kepala atau pendarahan di otak, dapat menyebabkan kerusakan jaringan otaknya. Selanjutnya, next, ada dampak yang terjadi bagi pada anak yang menderita cerebral palsy. Yang pertama itu ada gangguan motorik. Gangguan motorik ini berupa kesulitan berpindah tempat, mobilitas, terus bergerak dan berjalan. Terus selanjutnya yang kedua itu ada gangguan sensori, seperti luasnya kerusakan di otak berakibat pada sistem sensori, seperti kelainan penglihatan, pendengaran, perabaan, bahkan sensasi rasa pengecapan. Yang ketiga itu ada gangguan berbicara. Gangguan berbicara di sini tuh anak sulit untuk berkomunikasi dengan wajar seperti anak pada usia lainnya. Terus ada gangguan kecerdasan dan yang terakhir ada gangguan emosional. Next. Di sini ada penata laksanaan anak dengan cerebral palsy. Yang pertama itu ada fisioterapi, ada beberapa jenis terapi fisik yang dapat diterapkan untuk membantu bayi beradaptasi dengan kondisinya. Yang kedua ada terapi wicara atau speech therapy. Di sini ditujukan pada anak yang cerebral palsy yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan berbicara. Terus yang ketiga ada evaluasi tumbuh kembang. Terus ada obat-obatan, di mana pemberian obat-obatan di sini bukan untuk menyembuhkan cerebral palsy, melainkan untuk mengatasi keluhan yang mengganggu saja. Terus yang terakhir ada dukungan keluarga. Selain penanganan medis, dukungan emosional dan dorongan atau stimulus tumbuh kembang yang baik dari orang tua juga dapat menjadi sangat penting bagi penanganan bayi yang dengan cerebral palsy. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Apakah ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Baik, untuk Ibu Nuryanti, boleh nyalakan mic-nya. Oke, makasih nih Bu Nia. Saya mau nanya, Iya, Bu. cara kita tahu itu orang kena cerebral palsy gimana Bu? Apa tadi Tadi itu Bu? Cerebral palsy ya? iya benar Ibu, cerebral palsy. Tadi sedikit saya sudah menjelaskan ya beberapa gejalanya dan sini saya mau menjelaskan lagi ciri-cirinya. Itu seperti kayak bayi yang terkulai ketika diangkat dari tempat tidur, terus bayi yang tidak dapat mengangkat kepalanya sendiri saat berbaring atau tengkurap, atau ketika dalam posisi duduk yang ditopang. Terus ada bayi yang sering kejang otot atau kaku, terus bayi yang kesulitan menggenggam benda atau tepuk tangan, air liur yang berlebihan, kontrol otot, refleks, dan postur bayi yang tidak normal. Terus ada bayi yang cenderung menggunakan salah satu sisi tubuhnya saja. Apakah Ibu mengerti? Oh, begitu ya. Iya, terima kasih ya. Oh Saya iya, baru tahu sama-sama itu. Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Ibu-ibu yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Ibu Haryanti, apa yang ingin ditanyakan? Ya, aku mau nanya, apa yang membedakan tunadaksa dan cerebritiplasi? Maaf Ibu ya, cerebral palsy. Nah, di sini anak yang tunadaksa sama sekali tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya yang mengalami gangguan atau kerusakan. Sedangkan anak yang cerebral palsy masih dapat menggerakkan anggota tubuhnya yang terserang meskipun gerakannya terganggu karena adanya kelainan pada tonus ototnya. Apakah Ibu mengerti? Terima kasih.